Iki ku WA-ne ora anu maksude wifi-ne dipateni kaya etan. Aku ketakok ora mentono. Ya maksudnya Erik Rano omah. Wifi-ne pedot. Ya itu kita meminta data untuk menyelidiki dari awal tanpa harus menyudutkan satu dan lain pihak. Kita hanya meminta bukti forensik lengkap, rancangan pendahuluan, dan tindak lanjut yang transparan dan objektif. Apa yang kita sampaikan selama ini kan sudah berjalan, sehingga tidak serta-merta setiap laporan itu diabaikan dan sak kepenake dhewe kan begitu. Maka dari itu bagi saya dasar berpikir yang kami sampaikan kepada para pihak terutama adalah yang berwajib adalah apa yang kami masukkan pertama kali. Jadi mohon atas bantuan delik yang sudah kami sampaikan tersebut, mulai dari lokus deliktinya, siapa yang terlibat turut serta di dalam permufakatan jahat, bahkan sampai dengan melakukan pencurian, perampasan, persekusi, dan turut serta menyiapkan membawa kabur anak dan kisah orang lain itu. Kita siapkan berita acaranya untuk dikondisikan dan mulai dari acara perencanaan, penculikan, perampasan yang dilakukan oleh BBPM yang berdampak sampai dengan saat ini tidak dapat ditemunya sudut pandang itu, maka delik ini mohon diolah matang sampai saudara yang dimaksud dapat disangka dan dapat ditetapkan sebagai tersangka juga yang turut serta di dalam membantu rangkaian kejahatan tersebut. Kita tidak mau diarah-arahkan. Kita tidak mau kalau pertanyaan itu tidak diakui tetapi dibuat-buat seolah-olah diakui. Karena selama ini saya memandang kepolisian maupun pihak yang terkait itu seolah menggiring opini dan memutarbalikkan fakta yang dititikkan kepada kami atau dipaksakan di dalam pertanyaan tersebut mengandung runtut dan tuntutan itu dianggap sebuah pertanyaan yang menjerat atau menyudutkan kami. Terutama dalam rangka untuk pembuktian, mereka kesulitan melakukan pembuktian dan beban pembuktian akan diberikan kepada kami itu lebih berat lagi. Selanjutnya dalam pasal ini penting diketahui oleh semua pihak bahwa karena beberapa substansi dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak boleh kami jawab, kami menunjuk kuasa hukum tertentu tidak boleh kami paksakan di semua tingkat pemeriksaan. Karena sampai orang melampaui batas lebih dari 6 bulan itu yang dimaksud adalah siapa yang bisa berhak untuk mewakili, baik itu keluarga, juru bicara, penasihat, atau ahli bahasa. Karena sejak gugat dan itu dikabulkan 19 Juli 2016 sebagai putusan amar 0970 PDTG / 2016 PAPT dan gugatan secara hashtag tanpa sadar tanpa hadir tergugat bahwa salinan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dalam pencatatan di KUA maupun di lintas terkait. Dalam ini kami juga menyampaikan menyangkut perkara baru, mungkin juga perkara yang lebih besar. Yang kedua adalah melihat perkembangan kenyataan kecerdasan pelanggaran yang berkali-kali terkait dengan etika, disiplin PNS dan administratif yang diabaikan secara terkatung-katung di Dinas Pendidikan yang ketika adalah rentut atau tuntutan kompensasi Tunsen Korps atau terkait rehabilitasi dan hak-hak lainnya atau budgeter lainnya kami sampaikan secara inklusif, secara akumulatif, laporan gabungan baik itu overspell maupun dan yang lainnya untuk dapat mulai digabungkan. Pada bapak-bapak yang saya hormati, ini beberapa data-data yang seharusnya kita sampaikan yang selama ini merefleksikan pemikiran kami
bahwa apa yang kita sampaikan ini dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum, tentang fakta-fakta baru perkembangannya, dugaan affair atau skandal lainnya, bahwa banyak saksi yang mengetahui daripada sepak terjang umum tersebut, yaitu adanya konspirasi jahat. Jadi adanya suatu kejadian peristiwa menyembunyikan, melindungi kejahatan orang yang melarikan istri seorang lain, dan itu dianggap konspirasi kejahatan sesuai KUHP pasal 221 ayat 1, ya, dengan sengaja menyembunyikan orang bersalah, melindungi orang bersalah karena suatu kejahatan pencurian, penggelapan, melarikan diri dari pengusutan, penahanan dari pegawai pengadilan dan kehakiman. Pasal 221 ayat 2. Ini ancamannya 9 bulan penjara, denda 100 juta. Yang ketiga yaitu dengan sengaja menyembunyikan keadaan orang, menyembunyikan benda, menyembunyikan keadaan orang yang bersalah, ancamannya 9 bulan penjara. Yang keempat adalah menjalankan jabatan untuk menghalang-halangi, menyukarkan pemeriksaan dan tuntutan karena suatu perkara. Ini pasal 221 ayat 2. Jadi tolong Dinas Pendidikan kita ingatkan, tolong seluruh instansi dinas, ya, pendidikan kecamatan kita ingatkan, tidak usah terlalu ubeng-ubengan atau tidak usah berkelit karena sudah intervensi terhadap aturan dan pengaturan perekonomian yang mengutai daripada serangan kejahatan, dan ini sekarang sudah terbukti banyaknya yang tersangkut terlibat di dalam kesaksian. Jadi tolong Dinas, kami ingatkan sekali lagi, nggak usah repot-repot berbenturan dengan kepentingan saya, nanti malah bisa prosesnya panjang, prosesnya di pengadilan karena penyalahgunaan wewenang jabatan dan korupsi. Masa perkara seperti itu saja kita perdalam dan kita letakkan di tempat yang tinggi. Harusnya sejak awal kan kita mau berdiskusi, berbicara dari hati ke hati, diajak bareng-bareng duduk bersama, bagaimana upaya penyelesaian ini dapat diselesaikan dengan cara yang manusiawi, dengan keseriusan, bahwa apa yang kami sampaikan ini bisa disepakati bersama, dapat mengarahkan anak buah, dapat melanjutkan gagasan dalam melaksanakan aktivitas dan melakukan serangan tindakan yang sesuai dengan aturan, koridor hukum, dan akal sehat. Maka ini sekaligus sebagai laporan dan pemberitahuan bahwa beberapa kepala dinas pendidikan Tambaromo, beberapa kepala sekolah di Tambaromo, saya anggap, saya duga memperkuat pembuktian dan melakukan pengurusan dan sulitnya pengurus mekanisme birokrasi dinas yang sampai sekarang tidak ada kejelasan dan tidak accountable dan transparan, terutama adalah mengungkap status penyelesaian tata aturan, pemrosesan, perceraian dan gugat yang dilakukan oleh oknum guru. Namun apa yang dipaksakan oleh kepala dinas pendidikan ini sangat memojokkan atau mengintimidasi saya atau mendiskreditkan saya, sangat merugikan saya, sangat menekan saya dan mengabaikan keterbukaan publik dan PP tentang PNS, di mana pelayanannya, bagaimana melayaninya, dan masyarakat tidak bisa diperlakukan secara tidak baik dan tidak adil seperti ini. Apa juga yang kami sampaikan juga kita sampaikan ke mana-mana, ya, sampai ke Kominfo maupun ke Bapek, bahwa intinya Saudari Wiwi ini sudah banyak melanggar aturan PNS, dan itu tentunya kewenangan daripada Dinas Pendidikan untuk memberikan langkah-langkah, apakah itu punishment, peringatan 1, 2 untuk berupaya menyelesaikan masalah atau hanya didiamkan seperti itu. Maka dari itu kita menunggu petunjuk dan tetap saja menunggu
sampai kapanpun saya menunggu. Apapun yang resiko kita terima, kita tunggu. Jadi karena mengingat perkembangan perkara dan perkembangan keterangan yang saya bikin tadi, saya menunggu adanya proses, menunggu adanya langkah-langkah dan alasan apa dan kiranya memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak dan tidak lagi menjadi apa istilahnya itu permasalahan yang tentunya tidak ada upaya penyelesaiannya terkait dengan kompensasi misalnya. Tentu itu bisa dibicarakan mengingat ini kasus tersisanya masih banyak, masih ada 3 kasus tersisa yang kita sampaikan, kita laporkan. Untuk antara lain adalah apa yang kita tuntut dari hak milik orang lain yang masih terbawa oleh saudara Wiwit, di antara adalah tarif pensiun atau kartu pensiun daripada ibu saya, dan syarat IWW mengembalikan utang-utang yang tak tanggung di PTPN atau di BKK, dan IWW juga harus menanggung nilai perbiaya atau pertanggungan alasan insentif, kemahalan, dan lain-lainnya kepada suami yang dalam keadaan tertentu, sengsara, miskin, dan ditinggalkan mengikuti dalam rangka mengikuti laki-laki lain. Ini soal pertanggungjawaban. Jadi kaitannya adalah soal pertanggungjawaban karena selama ini kami sudah bertanggung jawab, bahkan menggadaikan kehidupan kami untuk kehidupan dia berdasarkan pada dasar-dasar berpikir dan kenyataan yang sudah diteliti oleh Ombudsman RI. Dasarnya itu dan tidak bisa dikompromi lagi. Dalam hal ini tentu ada kompartementalisasi, ada pemilahan sesuai koridor. Kalau memang di distrik urusan administratif ya diselesaikan secara administrasi, secara hukum ya di kepolisian. Tapi tentunya saya masih mengacu kepada nasihat atau saran Bapak Bupati Pati, Bapak Arianto. Saya mengucapkan terima kasih Bapak, bahwa selama 2 periode Bapak perkara ini masih gantung dan belum terselesaikan. Saya sudah minta betul-betul meminta dengan sangat kerendahan hati kepada Bapak Bupati Pati. Bapak Bupati Pati waktu itu bertemu di Winong, saya menyampaikan surat tidak diterima dan mengatakan pokoknya gitu ya, jangan bikin gaduh gitu. Itu saja yang tentu kami sulit untuk menafsirkan apa artinya jangan bikin gaduh yang disampaikan Bapak Arianto. Tapi tentu saya berkomitmen untuk melunaskan atau menindaklanjuti hal ini, baik ada Pak Haryanto maupun tidak, karena seolah-olah kasus oknum guru SD yang bermasalah atau PNS yang bermasalah kriminal ini koyok-koyok ya di-backing oleh sistem di Dinas Pendidikan PNS, dan tentunya Pak Haryanto kita tidak bisa mengatakan gitu karena Pak Haryanto memiliki kekuasaan publik atau sebagai penguasa publik punya hak prerogatif untuk mengakses atau tidak. Saya di tengah-tengah saja dalam hal itu, saya tidak ada maksud tertentu untuk mendiskreditkan atau memojokkan Pak Bupati, karena Bapak Bupati hanya menuruti keinginan ya. Saat itu adalah dimintai oleh Saudara Wiwi untuk mengaksesi gugat perceraiannya dengan alasan-alasan yang urgen tertentu, yang secara faktual tentunya secara faktual ya, dalam keadaan suami tertentu atau lemah seperti itu, ada hal yang tidak pantas jika apa yang dilakukan itu sangat merugikan banyak pihak. Maka dalam hal itu seharusnya dengan ACC itu membuat Bapak Bupati juga bisa dituntut untuk menyelesaikan administratif lainnya dan bertanggung jawab terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh WW. Maka kepolisian, kembali saya meminta dengan kepolisian menuntut secara nyata terkait fair jaring atau kasus-kasus
yang dilakukan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sebelumnya, sebagaimana yang kita sampaikan di Polres Pati di lidik 1, lidik 3, lidik 2, dan lidik 4, yang saya sampaikan itu adalah faedah, sehingga soal ini adalah terkait dengan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan kepada kami, pertanggungjawaban Pemda kepada kami, dan pertanggungjawaban pemerintah yang harusnya dilakukan kepada kami secara perdata. Kalau sekiranya itu pidananya tidak masuk, maka ini dapat dibicarakan perdatanya di kepolisian dan pengembaliannya. Kita juga mau melakukan beberapa klarifikasi atau rekapitulasi terkait Al-Azhar yang kita sampaikan sebagaimana perjanjian bersama. Pertama adalah satu hak makan yang diperkirakan 800.000 per bulan. Yang kedua adalah hak eskes sekiranya 80.000 sampai 120.000 per bulan. Kelas 1 ya. Yang ketiga adalah hak insentif suami yang itu akan nomenklaturnya diperhitungkan karena berkala. Kita tuntut juga untuk memberikan. Yang keempat adalah hak kemahalan yang diperkirakan diperhitungkan oleh Ibu Sukawati itu 1 juta per 3 bulan. Ini sebagai terhitung perdata di dalam nomenklatur dengan cara mengundang bendahara dan kepala dinas sebagai saksi dan wasit tambahan atas nama Purwanto dan saudara Jaryo yang selama ini bersiap untuk memfasilitasi dan mempertemukan atau menjadi juru pemisah, juru runding, salesman, dan sebagai pejabat di dinas pendidikan atau sebagai rekan kerja di pejabat negara, bukan selaku istri tetapi sebagai orang lain, maka tuntutan ini terpulang kepada yang bersangkutan. Persepsi yang kami sampaikan ini melaporkan saksi-saksi terkait saksi-saksi palsu yang menuduh kami membuat persepsi seolah-olah orang tidak waras dan sebagainya. Itu ini juga harus dihadirkan apakah pembuktian tentang kegilaan dan karakter itu mengalpakan atau tidak melakukan suatu tindakan jabatan dengan alasan yang dibuat-buat itu perlu diselidiki. Sedangkan perbuatan jabatan itu mengandung konsekuensi. Jadi setiap keputusan perbuatan jabatan itu ada konsekuensi, diantaranya adalah mengganti rugi atau membuktikan. Jadi ini kalau tidak ada tindak lanjut berarti ada upaya pembiaran. Dan ancamannya jelas ada 4 tahun penjara. Ini melakukan pembiaran. Yang kedua bahwa ancaman 9 bulan penjara ini menyembunyikan tempat atau benda dengan dalam suatu kejahatan, benda yang dipakai untuk kejahatan, untuk melakukan kejahatan itu, atau bekas yang lain dari kejahatan itu, atau yang berbuat sehingga benda itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai lagi. Itu menghilangkan bukti. Terus ancaman lagi 6 tahun penjara, yaitu memalsukan tanda tangan. Ini diduga memalsukan tanda tangan yang berkuasa ya, dipandang sebagai pemalsuan. Atau pemalsuan ini tidak hanya material tetapi kerugian di lapangan masyarakat, merugikan imaterial dan harga diri seseorang karena dianggap. Yang kedua adalah dapat mendatangkan kerugian yang cukup dengan kemungkinan saja. Apa? Yaitu memalsukan surat, mengubah bunyi surat yang sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain daripada surat yang asli. Yang selanjutnya surat palsu, yaitu surat yang disusun demikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya atau tidak benar. Maka surat yang berbunyi demikian, maka ketentuan itu tidak berlaku bagi orang yang perbuatannya itu yang dimaksud untuk melindungi dirinya dan keluarganya sebagaimana yang dua, yaitu menyembunyikan anak, bapak, istri, suami yang melakukan sebuah kejahatan. Yang terakhir adalah tentang sumpah palsu atau keterangan palsu sesuai dengan keterangan yang ombudsman. Barang siapa yang di dalam hal pelaturan undang-undang pemerintah supaya memberikan keterangan atau sumpah mengadakan akibat hukum pada keterangan tersebut dengan sengaja memberi keterangan palsu, baik secara lisan atau tulisan atau tersurat oleh dia sendiri atau yang mewakili yang ditunjuk, maka hal itu bisa terancam 7 tahun penjara. Karena suatu peraturan perundang-undangan itu berlaku sementara atau agak lama, maka sengaja ancaman itu dapat kita kenakan di situ. Ini mohon
bantuan para pihak untuk melakukan pemeriksaan pada yang kami sampaikan tersebut terkait dengan persekongkolan permufakatan jahat dalam kasus-kasus yang kami sampaikan. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.